Tanah Bercerita, Lestari Alamku. Indonesia merupakan negara agraris yang sebagian besar penduduknya merupakan petani. Probolinggo salah satunya. Daerah ini merupakan daerah penghasil bawang merah terbaik di Jawa Timur. Di tahun 2021, Probolinggo berhasil mengekspor bawang merah kurang lebih 55,2 ton untuk dikirim ke luar negeri. Akan tetapi, di balik kesuksesan tersebut, terdapat ancaman yang serius bagi tanah Probolinggo, yaitu kerusakan unsur hara tanah di daerah tersebut. Bukan tanpa alasan, dengan maraknya serangan hama yang menyerang tanaman bawang merah, seperti kutu kebul hingga ulat, membuat petani terpaksa untuk menggunakan pestisida dalam jumlah yang besar. Hal tersebutlah yang dapat merusak tanah dan unsur hara. Berikut kisah dari salah satu petani di Probolinggo. Kalau Probolinggo, Mas, seperti yang saya sebutkan tadi, Probolinggo itu mayoritas adalah bawang merah karena Probolinggo punya ciri khas sendiri. Itu tadi yang saya sebutkan adalah varietas biru lancor yang sudah dikenal dari Sabang sampai Merauke. Karena kami pernah mencoba baik dari konsumsi maupun benihnya sudah saya kirim sampai ke tempat masing-masing per daerah dan di luar Jawa. Luar daerah sampai luar kabupaten. Secara varietas ada beda-beda varietas, Mas. Di Jawa Timur ada 3 sentral, satu di Nganjuk. Nganjuk itu dua ruas, nomor 2 nasional, yang kedua adalah Probolinggo. Karena di 3 tempat ini Probolinggo, Malang sama Nganjuk ada 3 varietas yang berbeda. Nganjuk ada Tajuk, ada Bauji juga, ada Katumi dan lain-lain. Kalau Malang ada satu varietas yaitu Batu Hijau. Risikonya jadi sentral. Sentral itu memang yang harus ada tanaman terus seperti Nganjuk, Malang dan khususnya saya bicara Probolinggo. Probolinggo ini sudah saya anggap tanahnya sudah sakit. Ya, sakitnya tadi karena masyarakat Probolinggo itu terus-menerus dia menanam yang sifatnya terlalu memakai banyak bahan kimia yang dilepas gitu. Kalau yang bahan-bahan kimia tersebut ya Probolinggo kalau petaninya kalau udah instan tidak mau, dia pakai pupuknya juga harus kimia. Padahal dengan terus-terusan kimia itu menurut saya juga kurang baik. Kalau Probolinggo tanahnya memang tanah hitam, seperti saya hitamnya mungkin, karena saya tiap hari di sawah, mohon maaf. Tapi saya yakin Probolinggo tanah bagus. Seandainya harapan kami sebetulnya pada hakikatnya harus sudah, kalau jika Probolinggo itu sudah dikucuri oleh kimia yang ada, harusnya ada salah satu harus ada pendatang baru yang berupa nanti mungkin ada salah satu adalah untuk membenahi tanah. Kalau memang ada itu sebetulnya bagus. Kalau menurut saya pribadi itu memang tanah kita memang harus ada diperbaiki, terutama kita kalau boleh kita adalah ke agen hayati atau organik. Dulu nih kalau boleh cerita, nenek moyang kita dulu tidak ada pupuk kimia, tidak ada bahan-bahan kimia yang termasuk, makanya dia pakai pupuk kandang. Ya. Dan pupuk kandang itu bisa mewakili suburnya tanah yang ketika zaman-zaman dahulu. Dan sekarang tanah kita harus dikembalikan ke sana, berarti kita harus ada yang merubah struktur tanah kita menjadi paling tidak unsur tanah atau unsur haranya sudah berubah daripada yang sebelumnya. Dari awal tanam saja kita ada pembersihan lahan. Pembersihan kita pakai bahan kimia untuk memberantas gulma, untuk memberantas rumput-rumput itu. Dari situ dari awal-awal aja sudah masuk kimia. Lain-lain nanti setelah tanam, setelah dipupuk itu. Himbauan kami adalah mari kita kembalikan tanah kita kepada tanah yang tempo tumbuh dulu, yang subur dan menghasilkan. Saya mengharap kepada supaya bagaimana nanti solusinya atau tanah-tanah kita yang sudah kondisinya parah sakit itu paling tidak kita subur aja. Jika tidak bisa mengembalikan kepada pengaturan awal atau zaman dahulu, yang penting sudah subur saja dan bisa unsur haranya bisa terpenuhi, itu malah yang saya harapkan seperti itu. Kembalikan tanah kita sebagai tanah awal,
waktu kita nenek moyang kita ngasih tanah, kita kerjakan atau kita olah dengan dengan memakai unsur yang bisa membenah tanah. Paling tidak tanah kita sudah kembali semula, atau walaupun tidak 100%, yang penting sudah unsur harianya terpenuh. Mungkin dari itu. Terima kasih. Salam petani Probolinggo. Penggunaan bahan kimia yang berlebih dapat berdampak buruk bagi kesehatan tanah. Ketika media tanam sudah tidak sehat, maka akan berdampak buruk bagi produktivitas tanamannya. Sahabat PPKS, mari kita jaga kesehatan dan kesuburan tanah kita.